Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat ya untuk tubuh kita semua. Kita akan mempelajari sistem ekskresi pada manusia. Sistem ekskresi pada manusia ini ada beberapa organ. Pertama ada paru-paru ginjal. Ginjal di situ adalah fungsinya melakukan filtrasi penyaringan yang terjadi pada glomerulus, kemudian akan diabsorpsi, terjadi pada tubulus, dan akan terjadi sekresi, terjadi di ureter. Kemudian di ureter akan mengeluarkan urea, urin, asam, kreatin. Kedua adalah paru-paru. Organ paru-paru kita akan mengeluarkan karbon dioksida dan air melalui alveolus. Tiga, ada kulit. Kulit kita mengeluarkan keringat melalui kelenjar keringat. Empat, ada liver atau hati. Akan mengeluarkan zat racun dan mengeluarkan bilirubin. Kulit atau integumen, apa sih fungsinya? Pertama, sebagai alat ekskresi, mengeluarkan keringat yang berupa air, garam NaCl, kemudian sisa metabolisme sel, urea, dan asam. Kemudian kulit sebagai alat pengatur suhu tubuh, kemudian sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan, kemudian sebagai alat indera peraba, kemudian kulit sebagai pelindung akan hilangnya air dari dalam tubuh, dan terakhir sebagai pelindung tubuh dari gesekan. Struktur kulit kita bisa kalian amati ada apa saja dalam kulit kita. Strukturnya ada epidermis, yaitu kulit ari, ya, terdiri dari beberapa stratum atau lapisan. Ada stratum corneum atau lapisan tanduk, terus nanti saya mati yang selalu mengelupas. Ada stratum lucidium, lapisan berwarna bening. Ada stratum granulosum, mengandung pigmen melanin. Ada stratum spinosum, sel-sel yang berbanyak diri. Ada stratum germinativum, selalu tumbuh membentuk sel baru keluar. Kemudian B, bagian dermis atau kulit jangat. Di situ bagian dermis terdapat pembuluh darah, akar rambut, ujung-ujung saraf, kelenjar keringat, atau glandula sudorifera. Lapisan lemak sempurna. Mekanisme pengeluaran kulit melalui di sini keringat melalui kulit. Pertama adalah proses pengeluaran keringat dipengaruhi oleh hipotalamus yang menghasilkan enzim bradikinin. Nah, di sini suhu meningkat, kemudian suhu darah akan meningkat juga dan akan merangsang hipotalamus sehingga mengsekresikan hormon. Kemudian hormon akan masuk ke dalam darah, darah merangsang pembuluh darah melebar, kemudian kecepatan aliran darah menurun, kelenjar keringat mengeluarkan keringat, dan akhirnya suhu tubuh akan menurun. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengeluaran keringat. Pertama adalah aktivitas tubuh, suhu lingkungan, guncangan emosi, serangan saraf simpatik akibat emosi. Fungsi hati dalam ekskresi menghasilkan empedu secara terus-menerus yang ditampung dalam vesika vilea atau kantung empedu. Dua, empedu berasal dari penghancuran hemoglobin eritrosit yang telah tua. Eritrosit yang telah tua dirombak ke dalam hati. Hemoglobin dilepas dari sel darah merah atau eritrosit. Hemoglobin dipecah menjadi hemin, zat besi, dan globin. 3. Enzim arginase berperan dalam proses penguraian asam amino atau deaminasi. Asam amino arginin, ornitin, urea diserap oleh ginjal, ya. Kemudian akan dinetralkan dalam hati.
Paru-paru. Apa sih fungsi paru-paru? Itu sebagai alat ekskresi, yaitu mengeluarkan karbon dioksida dan uap air ya, yang diangkut oleh darah dari jaringan tubuh menuju paru-paru. Karbon dioksida dan air diekskresikan melalui proses ekspirasi. Ginjal atau REM, salah satu sistem ekskresi pada manusia adalah sistem urin. Organ pengisi urin antara lain ginjal, ureter, kantung kemih, dan uretra. Ginjal merupakan komponen utama penyusun sistem urin. Ginjal sering disebut juga dengan buah pinggang karena letaknya berada di sebelah kanan dan kiri tulang pinggang. Fungsi ginjal pertama, mengeluarkan sistem metabolisme yang mengandung nitrogen, yaitu urea atau asam urat dari tubuh kita. Kemudian mengeluarkan bakteri, obat-obatan, dan zat warna. Kemudian ginjal mengatur keseimbangan air dan garam di dalam darah. Kemudian mengatur tekanan darah dalam arteri dengan mengeluarkan kelebihan asam basa serta membuang kelebihan makanan seperti vitamin. Nah, pada ginjal ya, ada korteks, ada medula, ada pelvis, kemudian ada ureter, kemudian ada arteri ginjal dan vena ginjal. Struktur ginjal. Bagian utama adalah korteks medula, terdapat 1 juta nefron, di mana nefron adalah unit struktural dan fungsional terkecil dari ginjal. Kemudian ada pelvis venalis. Nefron di sini ya terdiri dari kapsul Bowman berbentuk mangkok atau piala. Ya, kemudian ada glomerulus, untayan pembuluh kapiler yang dindingnya bertautan dengan dinding kapsul Bowman. Kemudian ada tubulus renalis dibagi menjadi tubulus contractus proximal, lengkung Henle, kemudian tubulus contractus distal dan tubulus collectivus. Mekanisme terbentuknya urin. Urin merupakan zat sisa metabolisme yang dikeluarkan ginjal. Bagaimana terbentuknya urin? Pertama, proses pembentukan urin berlangsung melalui 3 tahap, yaitu proses filtrasi, B. reabsorpsi, C. augmentasi. Nah, situ filtrasi. Sekalian filtrasi adalah terjadi ketika darah yang mengandung air, gula, garam, urea, dan lain-lain masuk ke dalam glomerulus dan disaring. Maka terbentuklah filtrat glomerulus atau urin primer. Kemudian fase reabsorpsi, penyerapan kembali. Proses ini terjadi di tubulus proksimal sehingga lengkung Henle dan menghasilkan urin sekunder. 3. Augmentasi atau penambahan zat terjadi pada tubulus contractus distal, lalu dihasilkan urin sesungguhnya dan dibawa ke tubulus collectivus. Kelainan dan penyakit pada sistem ekskresi manusia. A. Kelainan dan penyakit pada kulit. Biasanya ada eksim, penyakit kulit yang ditanya dengan kulit mengering, kemerahan, gatal, bersisik, kemudian ada jerawat, merupakan gangguan kronis pada kelenjar keringat, kemudian ada kudis, penyakit kulit yang disebabkan oleh infeksi, caplak, atau tungau, ada skabies, penyakit disebabkan oleh parasit insekta yang sangat kecil, sarcoptes, skabies, dan dapat menular. Kemudian biang keringat. Biang keringat terjadi karena kelenjar keringat tersumbat oleh sel-sel kulit mati yang tidak dapat terbuang secara sempurna. B. Kelainan dan penyakit pada hati. Nah, penyakit kuning disebabkan oleh tersumbatnya saluran empedu di hati. Kemudian ada batu empedu disebabkan karena adanya pengendapan kolesterol pada sel empedu dan dapat mengakibatkan penyumbatan pada sel empedu. C. Sirosis hati disebabkan karena banyaknya jaringan ikat pada hati dapat juga dikarenakan virus hepatitis B dan C yang berkelanjutan.
Kanker hati disebabkan berkembangnya sel-sel kanker pada jaringan hati. Kelainan dan penyakit pada ginjal. Pertama ada batu ginjal. Terbentuknya kristal pada urin karena pengendapan garam kalsium pada rongga ginjal, saluran ginjal, dan kandung kemih. Ada albuminaria, adanya albumin dan protein lain dalam urin. Kemudian ada nefritis, kerusakan pada glomerulus akibat infeksi kuman. Kemudian ada poliuria, urin yang dikeluarkan oleh tubuh amat banyak dan encer. Kemudian ada oligouria, urin yang dihasilkan sangat sedikit karena kerusakan ginjal secara total. Kemudian yang terakhir ada hematuria. Kondisi di mana urin mengandung sel-sel darah merah. Hal ini disebabkan karena iritasi atau radang pada sel-sel ginjal. Terima kasih. Semoga bermanfaat materi ini buat kita semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.